Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Al-ayat. Hadirin sidang jamaah Isya rahimakumullah. Sudah familiar ya, sudah hafal dengan ayat yang barusan saya baca tentang keniscayaan ujian yang akan diberikan Allah. Wala nabluwannakum. Di ayat tersebut, di kalimat pertamanya ada lam taukid, ada nun taukid, yang artinya itu niscaya pasti. Dan pasti kami akan menguji kamu sekalian. Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit dari rasa takut, wal ju' dan rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfus dan jiwa, was samarat dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar. Nah, pada kesempatan yang singkat ini saya sedikit ingin mengulas kembali ayat tersebut karena barangkali kita sering lupa bahwa ayat tersebut memberitahukan jauh sebelum sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi, bahwa Allah pasti akan menguji kamu sekalian. Walanabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kamu sekalian. Analoginya, anak sekolah. Anak sekolah itu kan macam-macam ya. Ada yang rajin, ada yang cerdas, ada yang malas. Tapi mereka tahu bahwa di akhir semester akan ada ujian. Anak sekolah yang rajin, dia betul-betul menyimak apa yang disampaikan oleh gurunya setiap hari dia sekolah. Jadi niat betul dia ketika mengikuti seluruh pelajaran yang disampaikan oleh guru-gurunya, dan dia berusaha untuk betul-betul paham dengan apa yang diajarkan pada hari itu, karena dalam pikirannya dia akan mengikuti ujian di akhir semester nanti. Lain dengan anak yang malas. Anak yang malas kadang-kadang datang ke sekolah juga hanya untuk memenuhi daftar hadir saja. Di sekolah bahkan di kelas dia cuma main-main, bersenda gurau dengan teman-teman yang lain. Seringkali dia tidak paham apa yang disampaikan gurunya, karena boro-boro memperhatikan justru malah ngelaweng. Nah, tiba-tiba saja mungkin dia lupa bahwa di akhir semester akan ada ujian, ya kelabakan ketika mau ujian. Kalau tidak nekat, ya dia menghafal SKS, sistem kebut satu malam. Bayangkan, pelajaran yang diajarkan selama 6 bulan mau dimasukkan dalam kepalanya dalam satu malam. Kalaupun dia bisa mengerjakan, yaitu paling kebutuhannya cuma untuk hari itu, besoknya lagi lupa. Lain dengan anak yang rajin ya, dia betul-betul setiap hari memahami pelajaran yang disampaikan gurunya. Maka ketika masuk ujian, dia dengan tenangnya saja mengisi ujian. Nah, saya ingin menganalogikan anak sekolah itu kepada kita. Ketika Allah meniscayakan akan memberikan ujian kepada kita,
sudah seperti apakah kita belajar? Apakah kita termasuk anak yang rajin? Apakah kita termasuk hamba yang rajin belajar di setiap harinya? Atau justru seperti anak yang malas tadi, jadi asal-asalan sajalah. Nah, saya ingin menyambungkan dengan ayat yang tadi. Contohnya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Jadi Allah akan menguji dengan kelaparan. Kita mungkin tidak pernah membayangkan ya, kapan saya bakal kelaparan. Bahkan itu mungkin dalam angan-angan kita nggak mungkinlah saya kelaparan. Atau wanaksi minal amwal, kekurangan harta. Lah tidak mungkinlah saya kekurangan harta. Lawang sampai saat sekarang ini saja sudah berkelimpahan gitu kan. Saur pakai bahasa Sunda mah dahar mah teu kurang gitu. Tapi bayangkan saudara-saudara kita yang beberapa waktu lalu terjadi tsunami atau terjadi gempa atau terjadi tanah longsor, dia kan tidak pernah berpikir akan terjadi seperti itu. Tiba-tiba saja hartanya hilang dalam satu malam, dan besok harinya dia harus menjadi pengungsi di tenda darurat. Apakah kemudian kita menunggu saat-saat seperti itu datang? Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, belajarnya itu ya tadi. Kalau kata Allah kita akan diuji dengan kelaparan, ya belajar saum gitu loh. Sekarang alhamdulillah kita dikondisikan untuk belajar semua bersama-sama ya. Belajar lapar, belajar kekurangan harta dengan rajin sedekah, belajar kekurangan jiwa itu bisa jadi kita walaupun ngantuk ya masih menahan diri untuk melaksanakan qiyamul lail atau tadarus. Itu yang saya maksud belajar. Makanya ketika kita mendapatkan musibah yang dijanjikan Allah, pasti kami akan menguji kamu sekalian, ya it fine, gak jadi masalah. Kekurangan makanan, saya sudah terbiasa sahur. Kekurangan harta, saya sudah terbiasa infak sedekah. Dengan sengaja saya kurangi harta saya. Nah, dari contoh itu barangkali kita harus kembali introspeksi. Sudah seperti apa kita belajar untuk menghadapi ujian yang sudah dipastikan oleh Allah diberikan kepada kita. Nah, agar kemudian ketika datang ujian itu yang tidak kita inginkan, kita betul-betul sudah terbiasa. Sekali lagi, dicontohkan sekarang bulan puasa, kita belajar untuk merasakan bagaimana laparnya fakir miskin. Kemudian kita belajar kekurangan harta dengan rajin bersedekah, berinfak. Dan kita kekurangan jiwa itu mungkin merasa ngantuk, harus sahur, atau malam-malam harus bangun qiyamul Ramadan. Karena bisa jadi di satu ketika kita memiliki penyakit dan susah tidur. Kalau tidak terbiasa zikir, tidak berbiasa sholat malam, tidak terbiasa tadarus, galau Pak, mau diisi apa ini, susah tidur. Makanya kalau kita sudah membiasakan diri ketika sehat, mengisi malam-malam kita dengan hal-hal yang positif, di satu saat kita kena sakit dan susah tidur tidak jadi masalah. Penuhi dengan zikir. Itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.